Selamat mendengarkan. Kepulangan Sean sementara membuat Natalia kembali merasa merdeka. Pagi ini mereka tengah menikmati sarapan bersama demi Zia dan kedua adiknya. Jika tidak ada mereka, baik Natalia maupun Sean hampir tidak pernah melakukan hal semacam ini. Zia menghela napas panjang. Jika dilihat saat ini, rumah tangga putranya terlihat baik-baik saja, sebagaimana yang lainnya. Akan tetapi kenapa secepat itu damainya? Zia hendak memikirkan hal itu. Namun kembali dia mengingat fakta bahwa Zean adalah putra Mikhail. Jelas saja semudah itu meluluhkan hati pasangan, sekalipun kemarahan sebelumnya menggunung. Mama suka lihat kalian yang begini. Zean, jangan pergi-pergi lagi ya. Kasihan menantu mama sampai mogok makan loh. Natalia tersenyum simpul, merasa benar-benar merdeka dengan kehadiran Zia pagi ini. Kekuatannya melumpuhkan Zean adalah sang mertua. Selagi dia masih mampu meraih perhatian dan kasih sayang Zia, maka semua akan baik-baik saja. Iya mah, kalau kata Kak Evan, persis pengantin baru. Saut Lengkara singkat tanpa menatap ekspresi menakutkan Zean yang ingin menelannya bulat-bulat. Pengantin baru apanya? 4 tahun bukan 4 bulan. Tapi vibesnya masih pengantin baru, Rah. Karena tidak punya anak. Coba kalau punya anak kayak Kak Evan sama Kak Mika. Lain cerita, Kak Rah. Mulut Amira berhasil merubah raut wajah Natalia. Sejak dahulu, kedua adik Zean kerap kali berucap asal dan menyinggung hati Natalia. Akan tetapi hal itu tidak berlaku pada Zean. Ucapan adik-adiknya hanya dia lewatkan. Sekalipun itu benar, sama sekali Zean tidak peduli. Jadi apa tuh kalau punya anak? Bapak-bapak dong masih tanya. Jawab Amira santai dan sontak membuat Lengkara terbahak, hingga Zean memasukkan roti tawar ke mulut sang adik. Diam, atau mau uang jajanmu kupotong mulai besok. Ancam Zean menatap kesal adiknya. Hilang Zean, terbitlah kedua wanita ini. Dan jangan tanya semenyebalkan apa. Kak, kali ini serius, bikin anak dong. Zafia sama Askara sudah tidak lucu lagi. Pinta Amira belak-belakan seraya melirik Natalia lewat ekor matanya. Terlihat jelas ekspresi wanita itu semakin kesal. Dan itu adalah tujuan utama Amira. Mira, hati lembut Zia masih memandang Natalia. Dia khawatir menantunya tersinggung. Apalagi mereka sudah 4 tahun menikah dan memang belum punya keturunan. Sekalipun Zia tahu alasan yang keluar dari mulut Natalia adalah memang kemauan mereka, tetap saja Zia khawatir itu bukan alasannya. Kan permintaan, Ma. Siapa tahu kasihan kabulin. Boleh ya, Kak. Kan lucu kalau ada ponakan baru. Pinta Lengkara memelas. Tidak ada takutnya sama sekali, padahal Zean sudah mengancamnya. Iya. Jawab Zean tidak terduga. Jelas saja kedua adiknya berseru yes, hingga membuat Natalia mengepalkan tangannya. Kapan, Kak? Secepatnya. Natalia menatap kesal kedua adik iparnya. Menyesal sekali dia meminta Zia membawa serta Lengkara dan Amira. Lebih menyebalkannya lagi, Zean mengiyakan permintaan mereka. Iya, jawaban sepihak dan sama sekali belum dia setujui. Natalia mengeluarkan caci maki dalam hatinya. Benci sekali dia mendengar percakapan mereka. Sejak kapan dia ingin punya anak secepat itu? Tidak mungkin dia mengorbankan karirnya yang tengah berada di puncak. Belum apa-apa, Natalia sudah berpikir bagaimana caranya agar Zean gagal. Demi apapun, dia tidak pernah merencanakan karirnya patah hanya karena anak. Membayangkan perutnya membesar saja dia malu. Jelas pekerjaannya terhambat andai tubuhnya berubah nanti. Akan tetapi sekalipun hatinya sedongkol itu, tetap Natalia mempertahankan senyum penuh kepalsuan di wajahnya. Seolah menjelaskan jika dia juga menyetujui keinginan mereka, padahal kenyataannya berbeda. Kak, anterin Kara ke kampus, pinta Lengkara tiba-tiba, dan hal itu membuat Zean berpikir sejenak. Dia menatap pergelangan tangannya. Masih ada 45 menit lagi. Pagi ini Zean ingin cepat-cepat ke kantor. Tentu saja alasannya bukan karena rapat mendesak ataupun hal lain terkait pekerjaan. Sendiri saja ya, kakak ada urusan penting. Jam segini, urusan apa? Ya ada, anak kecil dilarang ikut campur. Ucap Zean mengelap mulutnya dengan tisu, usai menegak air mineral hingga tandas. Kenapa begitu? Biasanya juga kakak mau anterin aku. Tidak hanya Lengkara, melainkan Zia dan Amira juga heran. Biasanya Zean adalah sosok yang paling peduli, dan dia rela mengorbankan kepentingannya hanya demi keluarga. Mandiri, sudah dewasa kan?
Mobil juga baru kakak kasih kemarin. Biasakan jangan bergantung. Lenggara terdiam sejenak, tapi dia juga tidak berani melawan Zean jika pria itu sudah bicara begitu serius. Sementara Amira yang baru saja berencana meminta uang jajan lebih, sontak ciut ketika melihat Zean seserius itu menolak permintaan Lenggara. Aku pergi. Zean berlalu usai mengusap puncak kepala adiknya. Hal semacam itu kerap kali dia lakukan sejak adiknya masih kecil. Hingga detik ini Zean masih sama ternyata. Beberapa saat Zean berlalu, Zean menyadari ada hal yang berbeda. Iya, tidak ada kecupan di kening untuk Natalia, padahal sebelumnya sudah terlihat manis sekali. Mungkin masih marah, Zean berpikir positif. Mungkin saja ulah Natalia yang merusak mainannya membuat Zean marah sampai sekarang. Hampir saja dia melupakan fakta lain tentang putranya. Zean adalah sosok yang sulit memaafkan jika seseorang membuatnya terluka. Usai menimbulkan segudang tanya di benak kedua adik dan sang mama, di kantor Zean juga melakukan hal yang sama. Pria itu terlihat lebih manusiawi. Bahkan ketika seorang karyawan tidak sengaja menginjak kakinya, Zean santai saja. Hati-hati, sarapan dulu sana. Salah satu staf di kantornya beruntung sekali pagi ini. Padahal biasanya seorang Zean tidak segan membuat karyawannya menangis darah. Jika tidak potong gaji, tentu saja pecat tanpa hormat. Maaf Pak, saya akan bersihkan sepatu Anda. Zean mundur dan menahan tubuh pria yang hendak berlutut dan membersihkan sepatunya. Jelas saja hal itu membuat yang melihat mereka tengah menerka. Kejutan apa yang sebenarnya Zean rencanakan untuk Bobby? Tidak perlu, lakukan pekerjaanmu dengan baik hari ini. Tidak ada drama, tidak juga ada mulut pedas yang menekan mental seseorang hingga menangis. Pria itu berlalu usai menepuk pelan pundak Bobby, hal yang berhasil membuat Bobby mengucap syukur tanpa henti. Diiringi Yuda di belakangnya, Zean masih betah diam tanpa mengucapkan apa-apa. Paham betul saat ini mungkin Yoda tengah menebak-nebak isi otaknya. Akan tetapi sama sekali dia tidak peduli. Yuda, jadwalku minggu ini bagaimana? Padat sekali, Anda menunda banyak pekerjaan kemarin-kemarin. Zean memejamkan mata. Dia sudah tahu resikonya akan seperti ini. Akan tetapi tidak mengapa selagi alasannya juga jelas. Sama sekali dia tidak merasa buang-buang waktu. Apalagi hal itu karena Sheila. Yuda mulai menjelaskan jadwal Zean selama beberapa hari ke depan. Semua tampak biasa saja. Tapi Zean baru ingat bahwa dia harus keluar kota demi mengisi sebuah seminar di salah satu kampus besar di sana. Harus aku yang ke Bandung? Apa tidak bisa mereka saja yang datang ke sini? Tanya Zean tanpa menatap ke arah Yuda. Sepertinya tidak. Dasar aneh. Sejak kapan konsep seminar jadi berubah begitu? Pikir Yuda. Kalau begitu sekretarisku saja yang mendampingiku. Kau tetap di kantor. Yuda sudah menduga. Basa-basinya berujung ke sana. Memang sebenarnya bukan hal yang aneh. Sheila kerap mendampingi Zean untuk beberapa pekerjaannya. Akan tetapi tidak sampai keluar kota begini. Biasanya saya, Pak. Perusahaan butuh kau, Yuda. Sheila mana mungkin mampu. Kau tahu sendiri otaknya bagaimana. Yuda mengatupkan bibirnya. Lagi pula andai Sheila tetap di kantor, tanggung jawab perusahaan bukan pada wanita itu. Dasar Zean saja yang berusaha mencari celah. Pria itu ingin membantah, akan tetapi percuma, karena kemauan Zean sudah seperti itu. Tapi, apa tidak masalah Sheila ikut ke Bandung? Nginep loh, Pak. Justru lebih masalah jika kau yang bersamaku. Lagi pula lebih hemat, sewa kamar cukup satu. Jawabnya santai sebelum meninggalkan Yuda yang masih terdiam membeku, kala lift terbuka. Tahu, Pak, tidak perlu dipertegas kalau alasannya karena ingin sekamar. Baru juga memulai hari, Zean sudah membuatnya tertekan, lantaran menyadari jika Sheila sudah resmi menjadi milik Zean. Tidak ada kesempatan untuknya sama sekali. Sementara di sisi lain, Sheila yang memang terbiasa datang lebih awal dari Zean, sudah duduk manis di meja kerjanya. Sheila memoles wajahnya sedikit berbeda hari ini. Entah kenapa setelah menjadi istri Zean, dia justru baru terpikir akan ucapan Rona yang sempat mengomentari penampilannya. Rasanya tidak berlebihan. Mataku sedikit berat rasanya. Gumam Sheila menatap wajahnya di cermin. Dia yang tidak terbiasa memberikan sentuhan bulu mata palsu sebelumnya. Jelas saja sedikit tidak nyaman pagi ini. Padahal tidak terlalu kentara. Bahkan rekan kerjanya tidak menyadari perubahan Sheila. Untuk siapa dia berdandan seperti ini? Apa mungkin tengah menjadi penggoda suaminya sendiri?
Entahlah, tapi sekali lagi Sheila berpikir tidak ada salahnya dia menjaga penampilan. Ucapan Rona jika Zian marah akibat sakit mata melihat wajahnya adalah salah satu alasan dia sedikit berbeda kali ini. Belum selesai bimbangnya Sheila, sang suami sudah memintanya masuk ke ruangan pagi-pagi begini. Gengsi Zian tetap tinggi. Dia minta ditemui walau yang ingin bertemu adalah dia. Selamat Pak, au. Sapaan yang sangat ramah dari sang presdir. Sheila dibuat tidak bisa berkutik. Kala Zian menghimpit tubuhnya ke tembok usai pintunya tertutup. Hai. Zian menatap kagum wajah sang istri. Sebagai pria yang sudah menghafal wajah Sheila dalam segala kondisi, jelas dia paham ada yang berubah dengan istrinya. Cantik. Berapa jam dandanya? Tanya Zian sedikit bercanda hingga membuat Sheila memerah. Selalu saja ada hal yang membuat Sheila seakan tidak punya kuasa di hadapan Zian. Itu memajukan wajahnya, menghirup aroma tubuh Sheila dalam-dalam. Ceruk leher sang istri adalah bagian favoritnya. Memang salah Sheila menyemprotkan parfum di sana pagi tadi. Sudah makan? Tanya Zian usai puas menghirup aroma sang istri. Hampir saja dia hilaf, memberikan tanda kepemilikan di leher mulus Sheila. Sudah? Semalam tidur jam berapa? Tanya Zian menarik istrinya untuk beralih ke sofa. Tidak lupa mengunci pintu, karena biasanya Yuda yang sangat perhatian itu akan membawakan bubur untuknya setiap pagi. Selesai video call langsung tidur, ucap Sheila pelan dan merapikan kemejanya. Entah kenapa pagi ini, tangan Zian tidak bisa diam ketika berada di dekatnya. Zian hanya mengangguk pelan. Pria itu bersandar ke bahunya, seraya memijat pangkal hidung. Sheila yang terlanjur berpikir Zian panas, segera menempelkan punggung tangannya di kening Zian. Kamu kenapa? Ngantuk. Jawab Zian lesu dan dia benar-benar menguap setelahnya. Tadi malam Zian tidak kembali ke kamar dan terus berada di ruang kerja sampai subuh. Semalam begadang ya? Tanya Sheila entah kenapa mendadak nyeri. Apalagi setelah dia mengingat apa yang Zian lakukan semalam ketika bersamanya. Pikiran Sheila sudah tertuju ke arah sana. Fakta jika pria yang kini ada di sisinya adalah suami orang masih membuat Sheila tidak bisa bernapas lega. Aku tidak bisa tidur. Mau telepon kamu khawatir ganggu. Jadi main game sampai mataku sakit. Masa? Tanya Sheila memberikan ekspresi tidak percaya. Serius sayang, untuk apa aku berbohong? Bukan begadang yang lain. Pertanyaan macam apa itu? Sheila menggigit bibirnya tiba-tiba. Memang dasar bodoh. Sekalipun memang begadang untuk alasan itu sah-sah saja. Natalia istri saya, sungguh. Sheila merutuki kebodohannya menanyakan hal semacam itu pada Zian. Begadang yang gimana maksudnya? Jurus pura-pura bodoh. Zian menatap lekat sang istri yang kini tengah menyesali perkataannya. Tidak ada, aku salah bicara. Zian terkekeh melihat reaksi Sheila. Pria itu sudah paham sejak tadi sebenarnya. Hanya saja semburat merah di wajah Sheila terlalu lucu untuk diakhiri. Game, sumpah. Aku tidak macam-macam di belakangmu. Bersama